Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, seseorang itu boleh mengeluarkan zakat walaupun belum sampai di akhir tahun. Umpamanya kalau seseorang itu memulai yaitu perniagaan atau memulai peternakan yaitu di bulan Muharram, di 1 Muharram. Kemudian walaupun belum sampai dia di 30 Zulhijjah, maka dikeluarkannya lah zakatnya. Itu kan Zulhijjah itu adalah bulan yang ke-12 dari bulan Arab, yaitu bulan Hijriah. Nyata dikeluarkannya di bulan 10, dikeluarkannya di bulan 9, atau dikeluarkannya di bulan 6, bulan Hijriah. Maka seseorang itu boleh mengeluarkan zakat seperti itu. Itu pun dengan syarat. Syarat yang pertama adalah bahwa orang yang mengeluarkan zakat itu nyatanya kalau tadi dimulainya sebagaimana saya jelaskan di atas, dimulai di 1 Muharram, maka di 30 Zulhijjah itu kekal harta yang dia miliki itu adalah di tangannya. Kalau dia tidak kekal yang dia miliki itu di tangannya, maka tidak wajib, maka zakat yang dikeluarkannya itu tidak sah. Itu syarat yang pertama, bahwa kalau seandainya seseorang itu memiliki peternakan, lantas dia keluarkan zakatnya adalah di bulan 6, di bulan Hijriah, lantas di bulan 10 tidak cukup, yaitu hitungan zakatnya itu tidak ahli lagi, dia tidak mengeluarkan zakat lagi dia, umpamanya karena mati, umpamanya kambingnya yang wajib zakat adalah 40, nyatanya mati 3 ekor, maka di bulan 10 itu sudah tidak cukup lagi dia mengeluarkan zakat, maka tak ahli mengeluarkan zakat lagi dia. Nyatanya sampai di bulan Zulhijjah maka tetap kuranglah binatang ternaknya itu, kambingnya tadi tetap 37, maka tidak sahlah dia mengeluarkan zakat ternak yang tadi dia keluarkan itu di awal, yaitu apakah di bulan 6, apakah di bulan 8, maka tidak sahlah pengeluaran zakatnya itu. Maka oleh sebab itu syaratnya kalau di awal tahun atau di pertengahan tahun atau mendekati akhir tahun seseorang itu mengeluarkan zakat, bahwa kekallah harta yang dia miliki sampai yaitu di akhir tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, demikian juga tadi zakat perniagaan, bahwa dia memiliki perniagaan itu kalau dimulainya yaitu 1 Muharram, maka di 30 Zulhijjah itu dia tetap memiliki harta perniagaan itu sampailah nisabnya. Maka kalau sudah sampai nisabnya, maka dianggaplah dia kekal memiliki harta itu sampai di akhir tahun, walaupun dikeluarkannya zakatnya itu di awal tahun, maka sah juga lah dia melaksanakan zakat itu. Atau ada orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarkan di awal Ramadan, yaitu sampai dia kekal menjadi orang yang berhak mengeluarkan zakat, yaitu muzakki dia, yaitu mengeluarkan zakat fitrah sampai yaitu nanti tenggelam matahari di hari ke-30, masuklah ke 1 Syawal. Makanya kalau sampai dia ke 1 Syawal tapi tetap dia orang yang muzakki mengeluarkan zakat fitrah, maka kekallah dia menjadi ahli zakat fitrah, barulah sah seseorang itu mengeluarkan zakat fitrah yang tadinya dia keluarkan di awal Ramadan. Itu syarat yang pertama. Adapun syarat yang kedua adalah bahwa orang yang mengeluarkan zakat itu orang yang menerima, orang yang berhak menerima zakat, kekal juga sampai di akhir tahun itu. Umpamanya ada seseorang yang kita berikan zakat tadi, umpamanya zakat harta seperti zakat peternakan, yang kita keluarkan adalah di bulan 8 Hijriah. Di bulan 8 Hijriah itu nyatanya sampai yaitu ke-30 Zulhijjah, maka tetap juga orang yang menerima zakat itu orang yang mustahik. Tapi nyatanya bukan. Orang yang menerima zakat itu adalah meninggalkan negeri itu. Setelah dia terima zakat itu di bulan 10, maka lantas dia keluar daerah, tidak lagi jadi penduduk itu.
maka orang yang menerima itu, maka orang yang seperti itu tidak sah zakatnya. Kenapa? Orang yang menerima tidak lagi mustahik dia itu di kampung itu menerima zakat. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, demikian juga atau memang setelah diberikannya lembu itu mungkin dia punya usaha yang lain menjadi orang kaya lah yang si mustahik itu sampai di 30 Zulhijjah, tapi bukan kaya karena zakat yang diberikan, tapi kaya dengan usaha yang lain. Maka orang yang mustahik tadi, maka orang yang mengeluarkan kepadanya yang tadi di awal tahun yang dia sebagai mustahik, tapi di akhir tahun dia sudah menjadi kaya, maka perbuatan yang demikian itu juga tidak sah zakatnya. Demikian juga zakat fitrah, bahwa orang yang menerima zakat fitrah itu sampai yaitu di akhir Ramadan masuk ke 1 Syawal kita keluarkan zakat fitrah kita kepada seseorang, maka dia adalah orang yang masih mustahik menerima zakat fitrah. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, syarat yang ketiga adalah bahwa orang yang mengeluarkan zakat itu, menyelenggarakan zakat itu adalah dia kekal dia hidupnya sampai di akhir tahun. Maksudnya kekal dia hidupnya sampai di akhir tahun, maksudnya dia mengeluarkan zakat itu menjadi si pemiliknya kekal dia menjadi yaitu di akhir tahun. Umpamanya dia setelah akhir tahun tidak jadi lagi si pemilik harta itu atau sebab dia meninggal. Maka kalau sebab dia meninggal, maka hilanglah kepemilikan harta itu dari tangannya, maka dia tidak lagi wajib mengeluarkan zakat. Atau sampai di akhir tahun dia murtad, maka dia tidak kekal lagi dia kepemilikannya menjadi ahli zakat. Maka oleh sebab itu orang yang seperti ini, syarat yang ketiga ini, bahwa dia kekal memiliki yaitu menjadi orang yang memiliki harta itu sampai di akhir tahun, yaitu maksudnya kekal dia sebagai ahli zakat sampai di akhir tahun. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.